Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Rofiatul. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Sebelum melakukan percobaan, alangkah baiknya kita simak penjelasan tentang hukum Archimedes. Audio Jungle. Bunyi hukum Archimedes, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida seluruhnya atau sebagian, benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Jadi apabila sebuah benda seperti batu itu dimasukkan ke dalam zat cair, maka batu tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya itu sama dengan fluida atau zat cair yang dipindahkan, seperti itu. Nah, pada sebuah percobaan membandingkan berat benda di udara dan berat benda di dalam zat cair, maka hasilnya berat benda di dalam zat cair itu lebih ringan daripada berat benda di udara. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Apakah berat benda di dalam fluida berkurang? Begini penjelasannya. Sebenarnya berat benda di dalam fluida itu tidak berkurang, akan tetapi benda di dalam fluida akan mendapat gaya angkat yang arahnya ke atas dan berlawanan dengan gaya berat benda tersebut, sehingga di dalam fluida seakan-akan berat benda berkurang dan benda tersebut terasa ringan. Sedangkan di udara gaya angkat diabaikan dan yang bekerja hanya gaya berat benda tersebut, yang beratnya W sama dengan M dikali G. Dan di dalam pada benda di dalam fluida, gaya yang bekerja itu adalah gaya berat benda tersebut dan gaya ke atas oleh zat cair yang arahnya saling berlawanan, sehingga diperoleh berat benda di dalam air itu sama dengan W dikurangi FA. FA itu gaya angkat. W itu diperoleh dengan rumus M kali G dikurangi FA. Berdasarkan persamaan ini, maka diperoleh bahwa berat benda di dalam air itu lebih ringan dibandingkan berat benda di udara. Gaya yang diberikan oleh fluida pada benda yang tenggelam di dalamnya dinamakan gaya angkat atau gaya apung. Besarnya gaya apung dapat diperoleh melalui tekanan hidrostatik sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah kubus. Nah, kubus tersebut mendapatkan memiliki tinggi dari permukaan air ke permukaan kubus itu H1. Dan dari permukaan air ke permukaan bawah kubus itu H2. Ini adalah posisi kubus, ya, itu HY. Nah, dari atas kubus tersebut mendapatkan gaya F1 dan dari bawah mendapatkan gaya dari fluida sebesar F2. Walaupun kubus itu memiliki 6 sisi dan mendapatkan gaya masing-masing, tetapi yang perlu diingat adalah gaya tekan selalu bekerja tegak lurus dengan atau terhadap permukaan sentuhnya. Jadi pada nanti diperoleh seperti ini ya rinciannya. Pada bidang atas balok, fluida mengerahkan tekanan sebesar P1 sama dengan rho F GH1. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh tekanan pada bidang tutup balok adalah, kita ketahui ya bahwa P itu F per A, maka F1 sama dengan P1 dikali A, di mana P itu rho G kali H1 dikali A. Selanjutnya, resultan gaya yang pada bidang bawah balok yang dihasilkan oleh fluida, tekanan fluida dan arahnya. Nah, tadi kan sudah dibahas
tentang rusutan gaya permukaan balok. Sekarang di yang rusutan gaya pada alas balok. Nah, pada bidang bawah balok, fluida mengerahkan tekanan sebesar P2 sama dengan rho GH2. H2 dimulai dari sini. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh tekanan pada bidang alas adalah udah ketahui ya tadi, P itu dicari dengan F per A, maka F2 sama dengan P2 dikali A, di mana P itu rho G kali H2 dan dikali A, dan arah gayanya itu ke atas. Ini sudah ada panahnya ke atas. Nah, secara sistematis tadi ya, bahwa gaya tekan itu selalu bekerja tegak lurus, maka yang kita ambil hanya F1 dan F2. Untuk mencari FA atau gaya angkat itu rumus F2 dikurangi F1. F2 tadi rho GH2 dikali A, dan F1 rho GH1 dikali A, maka diperoleh FA sama dengan rho GA dalam kurung H2 dikurangi H1. Nah, H2 dikurangi H1 itu dilambangkan dengan H atau tinggi ini tadi ya. H, dan FA sama dengan rho dikali G dikali A dikali H. Tadi kan diketahui bahwa gaya angkat itu sama dengan berat fluida nah, AH ini itu diganti V atau volume fluida yang dipindahkan, maka diperoleh FA sama dengan rho dikali G kali V, dan keterangannya FA itu adalah gaya angkat yang satuannya adalah N atau Newton, rho itu massa jenis fluida yang besarnya kilogram per meter kubik, V itu volume zat cair atau fluida besarnya meter kubik, dan G itu percepatan gravitasi. Nah, pengaruh gaya ke atas pada benda itu dapat menyebabkan benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Bagaimana benda itu dikatakan mengapung, melayang, dan tenggelam? Maka kita akan melakukan percobaan berikut. Audio Jungle. Audio Jungle. Pertama, masukkan air ke dalam wadah atau gelas sampai hampir penuh. Lalu, masukkan bongkahan es batu ke dalam gelas tersebut yang berisi air, dan yang terjadi adalah es batu mengapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis es batu, sehingga es batu mengapung. Untuk perlakuan kedua terhadap es batu, kita menggunakan minyak. Masukkan minyak ke dalam wadah berupa gelas hingga hampir penuh. Selanjutnya, masukkan bongkahan es batu ke dalam minyak tersebut, dan yang terjadi adalah es batu tenggelam di dalam minyak karena massa jenis es batu lebih besar daripada massa jenis minyak, sehingga es batu tenggelam. Untuk perlakuan terakhir, kita menggunakan campuran air dan minyak sebagai fluida. Masukkan air ke dalam gelas, kemudian campurkan minyak ke dalam air tersebut hingga hampir penuh. Lalu masukkan bongkahan es batu dalam campuran air dan minyak. Yang terjadi es batu melayang karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis es batu dan minyak, dan massa jenis es batu itu lebih kecil daripada massa jenis air namun lebih besar pada massa jenis minyak, sehingga es batu melayang.
Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.